Akibat perilaku saudara sendiri, usaha menjadi seret. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Mbah Romdoni, masih membahas usaha yang disandat oleh saudara sendiri. Nah, tapi kali ini sedikit melenceng ya. Usaha ini memang merasakan efek negatif ya, seperti terkena sandat. Tapi penyebabnya ini tuh perilaku oleh saudara sendiri dan tidak disengaja juga. Nah, begini ceritanya ya, Pak saudaraku semua. Sebut saja klien saya ini namanya Pak Marto dan adiknya ini adalah Mas Imam. Tentu nama samaran ya, demi untuk menjaga privasi keduanya. Nah, usaha Pak Marto sendiri adalah rumah makan. Rumah makan beliau ini sudah besar dan karyawannya sendiri itu sudah belasan. Rumah makan beliau ini dekat ya, di jalan raya yang lalu lintasnya itu ramai. Jadi tidak heran ya, rumah makan beliau ini selalu ramai. Nah, di rumah makan milik Pak Marto ini tersedia mes ya, untuk beberapa karyawan yang memang itu menginap di rumah makan tersebut. Dulu niat Pak Marto menyediakan mes ini ya karena kasihan jika harus pulang ya larut malam, karena rumah makan ini beroperasi dari mulai pagi sampai di jam malam. Memang tidak semua karyawan ini menginap ya, tapi lebih dari separuh dari karyawan Pak Marto ini menginap di mes tersebut. Dan saudara Pak Marto ya, Mas Imam tadi ini juga ikut menginap di mes tersebut. Nah, meskipun Mas Imam ini tidak bekerja di rumah makan tersebut, tapi Pak Marto ini mengizinkan ya, adiknya itu menginap di mes ini. Ya, alasan Mas Imam itu ikut di mes adalah agar lebih dekat ya dari kantor Mas Imam itu bekerja. Ya, jika dihitung waktu perjalanan, Mas Imam ini tuh bisa menghemat ya, antara setengah jam lebih ya, waktu perjalanan jika dihitung dari rumah ya orang tuanya. Nah, singkat cerita, satu ketika dalam 1 bulan omset rumah makan milik Pak Marto ini turun drastis, hanya cukup untuk biaya operasional saja. Berbarengan dengan itu semua ya, banyak pelanggan yang mengeluh rumah makan ini tutup. Dan sementara rumah makan Pak Marto ini tidak pernah tutup. Nah, dari sinilah Pak Marto ini mencari tahu apa penyebabnya. Fenomena ini kok bisa terjadi. Nah, ada beberapa paranormal dan kiai yang beliau datangi. Nah, di mana saya ini adalah salah satunya. Dan yang terakhir ya, yang didatangi beliau ini oleh Pak Marto. Nah, di mana tidak satu atau dua yang bilang bahwa rumah makan milik Pak Marto ini tertutup oleh energi negatif akibat perilaku si penghuninya tersebut. Nah, ketika saya lihat pun ya juga begitu. Rumah makan Pak Marto ini auranya itu negatif. Nah, ini sangat banyak. Dan besar kemungkinan
hal inilah yang bisa menyebabkan rumah makan milik Pak Marto ini terlihat tutup. Padahal aslinya itu bukan. Nah, tapi saat itu saya tegaskan kepada Pak Marto bahwa energi negatif yang ada di rumah makan Pak Marto ini bukan karena santet, tapi memang karena perilaku si penghuni dari rumah makan tersebut. Lalu Pak Marto kemudian bertanya, perilaku seperti apa yang bisa membuat energi negatif dan bisa mengakibatkan rumah makan milik Pak Marto ini mengalami hal demikian. Dan saya contohkan seperti berbuat curang ketika berdagang, kemudian dibuat berzina, mabuk-mabukan, dan perilaku-perilaku negatif yang lainnya. Nah, setelah itu Pak Marto ini mencari tahu kira-kira apa penyebabnya. Nah, beberapa hari kemudian Pak Marto ini mengabari saya bahwa dari keterangan penghuni mes, seminggu sekali, yakni ketika malam minggu, saudara Pak Marto, yaitu Mas Imam, nah ini sering mabuk-mabukan bersama dengan beberapa temannya di mes. Dan hal ini sudah terjadi cukup lama, lebih dari setahun. Nah, tapi karyawan-karyawan Pak Marto ini tidak ada yang berani mengadukan hal demikian kepada Pak Marto. Nah, atas dasar inilah kemudian Pak Marto ini menyimpulkan bahwa penyebab warungnya ini penuh dengan aura negatif ini adalah perilaku dari saudara sendiri. Mengingat beliau itu tidak pernah berbuat kecurangan atau melakukan perilaku yang negatif yang lainnya. Nah, lalu untuk mengatasi hal tersebut bagaimana, Bah? Nah, sewaktu itu saya sarankan Pak Marto untuk menghentikan kebiasaan buruk dari saudaranya tersebut. Atau setidaknya itu jangan mabuk-mabukan di tempat usaha. Dah titik. Lalu seperti biasa, untuk solusinya ini adalah saya sarankan dengan melakukan ruatan. Nah, untuk kasus Pak Marto ini saya sarankan 3 kali melakukan ruatan dengan media garam ruatan. Dan alhamdulillah setelah melakukan 3 kali ruatan, secara perlahan rumah makan Pak Marto ini sudah kembali normal. Alhamdulillah. Nah, ini kisah dari Pak Marto dan saudaranya. Nah, di mana akibat perilaku dari saudara itu sendiri, tempat usaha ini dipenuhi dengan aura negatif. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika Anda mengalami kasus yang hampir-hampir mirip seperti kasus Pak Marto ini, silakan Anda bisa konsultasikan dengan saya, atau Anda ingin langsung memahar media ruatan, yaitu garam ruat, silakan Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Dan satu lagi, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan Anda bisa klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda semuanya. Nah, saya Bah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah